Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita dengan ringkasan kitab Riyadhus Shalihin, yang pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan sekarang kita akan bahas tentang bab taghlidi uqubati man amara bi ma'rufin aw naha 'an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu. Bab tentang hukuman yang amat berat bagi siapapun yang mengajak kepada kebaikan atau mengajak orang untuk menjauhi kemungkaran, akan tapi omongannya tidak sesuai dengan perilakunya. Disebutkan di sini kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun." Apakah kau ini akan menjadi orang yang pandai mengajak orang kepada kebaikan, akan tapi melupakan diri kalian sendiri, seolah-olah tidak butuh dengan kebaikan tersebut. Wa antum tatluna al-kitaba, dan engkau membaca kitab, maksudnya engkau juga tahu kemuliaan, pahala dan seterusnya. Apalah taqilun, apakah kau tergolong orang yang tidak berakal? Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat, sami'tu Rasulullah SAW yaqul yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nari. Nanti ada di hari kiamat ada seorang yang dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi, kemudian keluar isi perutnya. Iduru biha, kemudian dengan isi perutnya yang keluar ia mutar-mutar keliling. Kama yadur himaru firraha, seperti himar yang memutari gilingan. Jadi kalau di Arab sana ada gilingan yang diputar dengan himar, jadi memutar-mutar begitu. Jadi ini orang dengan ususnya mutar-mutar. Wa yajtami'u ilahi ahlun nar, kemudian penghuni ahli neraka pada kumpul melihat orang ini, kok aneh bener. Bahkan dalam riwayat lain baunya luar biasa, busuk melebihi yang lainnya. Sementara di neraka itu sendiri busuk, tapi ini lebih busuk daripada yang busuk. Fayaquluna, kemudian orang itu pada bertanya, ya fulan malak, hei pak, kenapa kau? Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah engkau orang yang biasa memerintahkan kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran? Fayaqul, maka orang tersebut yang isi perutnya keluar dan berbau busuk itu mengatakan, bala, benar, akulah orang itu. Kuntu amur bil ma'rufi wala atihi, aku mengajak orang kepada kebaikan, akan tapi aku tidak pernah melaksanakannya. Wa anha 'anil munkari wa atihi, dan aku pun melarang orang melakukan kemungkaran, akan tapi aku ternyata yang melanggarnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lihat, yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang yang tidak berakal, dan benar tidak berakal, mengerti, membaca tentang kemuliaan, tentang pahala, dan ngerti tentang hukumannya orang bermaksiat, akan tapi dia pandai ngomong tapi jago maksiat. Naudzubillah. Dia ngerti kemuliaan, kewajiban-kewajiban dari Allah, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban. Maka inilah orang yang akan terhinakan dan dihinakan nanti di akhirat. Sehingga di akhirat nanti ya menemukan dirinya dalam keadaan perutnya keluar di neraka, nanti perutnya keluar dan dia memutar-mutar dan dikerumuni orang, dan orang pada bingung, ini orang dulu kayaknya ustadz kiai itu, akan tapi saat ini kok berada di neraka. Itulah ulama-ulama yang pandai bertutur kata, akan tapi ilmunya hanya untuk orang lain, akan tapi dirinya pun tidak mendapatkan bagian untuk mengamalkan ilmunya. Naudzubillah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya orang yang mendengar ilmu lalu bisa mengamalkannya, mendengar ilmu untuk diri kita sendiri dan kita menginsyafinya, kemudian kita mengikutinya, mengamalkannya, sehingga kita tidak tergolong sebagai orang yang tidak berakal, dan semoga kita tidak tergolong sebagai orang yang keluar isi perutnya di api neraka jahanam. Kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat. Maka inilah peringatan kepada siapapun, wahai hamba yang punya ilmu, jangan simpan ilmumu.
Wahai hamba yang punya ilmu, sampaikan ilmumu. Akan tapi ketahuilah, sebelum engkau sampaikan ilmumu, hendaknya engkau mengamalkan ilmu itu untuk dirimu sendiri. Sebab siapapun yang punya ilmu tentang wajiban, keharaman, tapi tidak mengamalkan ilmunya, ia tidak meyakini ilmunya. Dan mungkin kalau dikembalikan, ditarik ke belakang, maka yang salah adalah niatnya. Dia mencari ilmu bukan karena Allah. Dia mencari ilmu bukan karena ingin selamat. Dia mencari ilmu mungkin ingin dipandang sebagai orang alim. Dia mencari ilmu ingin dianggap sebagai orang yang pandai, hanya pengen disanjung sebagai ulama di dunia, akan tapi setelah itu ia tidak mendapatkan kemuliaan di akhirat. Ulama su, munafik, pendusta, kelihatannya di mimbar mengajak kepada kebaikan, tapi di rumahnya sepi dari kebaikan, di dirinya sepi dari kebaikan. Ataupun berbicara tentang kemungkaran di sana sini, akan tapi dia pun orang pertama lagi melakukan kemungkaran. Bahkan dalam riwayat kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sungguh hukumannya besar di hadapan Allah jika kita pandai berkata akan tapi tidak bisa mengamalkannya. Ini semua adalah amalan wajib dan keharaman. Jadi ini adalah amalan wajib dan haram. Sebab kalau sunnah tetap sunnah. Misalnya kalau orang menganjurkan sholat duha tapi belum sholat duha, dia hanya kehilangan kemuliaan saja, tapi tidak sampai masuk neraka jahanam. Ini adalah munafik yang sesungguhnya. Haram, 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 tapi dia melakukannya. Haram, haram, dia melakukannya. Ini wajib, 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 tapi dia tidak melakukannya. Dan munafik ada orang semacam ini. Termasuk diantaranya sangat tersembunyi, yang sangat tersembunyi dan tidak diketahui oleh siapapun. Kemungkaran di dalam hati. Mungkin seorang ustadz bisa berbicara tentang kedengkian, tapi di dalam hatinya penuh dengan kedengkian. Mungkin seseorang ustadz berbicara tentang kesombongan, tapi dirinya sangat sombong. Seseorang ustadz berbicara tentang dendam, tapi dirinya adalah pendendam. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang busuk itu semuanya. Baik, mari kita semuanya koreksi. Kalau kita tergolong orang yang sudah sadar bahwasanya kita harus saling mencintai, dan buah daripada cinta adalah saling menasihati, dan bagian daripada menasihati adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita sudah masuk dalam dunia amar ma'ruf nahi mungkar, yang kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya yang masuk dalam dunia amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan saja orang-orang alim, akan tapi siapapun yang merasakan dirinya adalah umat Nabi Muhammad hendaknya mengambil bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Dan setelah kita menempatkan diri kita di tempat amar ma'ruf nahi mungkar, di wilayah mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran, maka kita harus melihat diri kita, apakah kita tergolong orang yang sudah mengamalkan ilmu yang kita sampaikan atau belum. Kalau belum, dikhawatirkan kita adalah munafik dan pendusta. Jika itu hal kewajiban yang kita sampaikan, tapi ternyata kita belum bisa melaksanakan, atau keharaman, ternyata kita masih enteng kita melanggarnya. Mungkin kita melakukan kesalahan, keharaman yang pernah kita sampaikan, akan tapi mungkin kita kepleset, namanya manusia. Akan tapi yuk kita segera tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan adalah orang yang tidak pernah merasakan dosa sebagai dosa, bahkan tidak pernah menyesal dengan dosa, bahkan mungkin bangga dengan dosa. Setelah itu pun dia merasa dirinya adalah orang yang ahli surga. Na'udzubillah min dzalik. Semoga semuanya yang bergabung dalam dunia amar ma'ruf nahi mungkar, yang bergabung dengan media kami, dakwah kami, semuanya harus memulai dengan diri sendiri. Ibda binafsik, mulailah itu semuanya dari dirimu sendiri. Amalkan untuk dirimu sendiri. Kemudian apa? Ku anfusakum wa ahlikum, keluarga kita. Kemudian setelah itu kita bisa berbicara di luar sana. Dan semoga Allah mengampuni kita semua dan ulama-ulama kita semua. Semoga dimudahkan untuk mengamalkan ilmu mereka semua. Kita dan mereka semua menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.